Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Kita bersyukur bisa beribadah kembali karena kebaikan Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Kita mau pujikan Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Kami meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang layak. Kami tinggikan, kami puji. Terlebih Tuhan Yesus, kami sungguh mau memuji Engkau dengan berkumpul di bait-Mu Tuhan. Itu sungguh Tuhan Yesus, kami sangat rindu Tuhan Yesus. Terlebih lagi kami beribadah bersama, itulah kerinduan kami. Biarlah Tuhan kami buka ibadah kami, biarlah apa yang kami naikkan semuanya sungguh menyenangkan muliakan Engkau Tuhan Yesus. Tunggu Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan terbesar dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu.
biarlah semua memujimu. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Sungguh Allah kita Allah yang hebat, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, terlebih lagi Allah yang luar biasa memelihara kita. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, dengan keadaan apapun tetap kami bersyukur. Terlebih lagi Tuhan, ibadah online kali ini yang pertama kali ini Tuhan, setelah PPKM. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan dipertemukan, kami rindu Tuhan melihat saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, bila sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan sabda-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mendengarkan secara onsite Tuhan. Biarlah Tuhan pembicara untuk hari ini, Tuhan Yesus urapi, biarlah hanya Tuhan Yesus yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini setelah 2 bulan lebih ya kita tidak berjumpa secara tatap muka atau onsite seperti ini. Karena kemurahan Tuhanlah kita bisa bersama-sama. Tapi saya sungguh bersyukur bahwa tim ibadah Sinai solid ya. Setiap hari Sabtu bisa latihan di tempat ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada tim ibadah, kepada kita semua. Sehingga hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, sukacita dalam kehidupan. Nanti saya mohon Pak Andi akan membacakan bagi kita semua dari Filipi pasal yang ke-1 ayat 3 sampai yang ke-11. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan memuji Allah. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau kita ada dalam keadaan sakit, usaha kita macet, pekerjaan kita tidak berjalan dengan baik, kita banyak masalah di dalam keluarga ya, dan segala macam hal yang bisa terjadi pada saat ini, terlebih dalam dampak pandemi ini banyak hal terjadi di dalam kehidupan semua manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kita dalam keadaan seperti itu kita bisa bersukacita? Apa sebenarnya sukacita itu? Apakah sukacita itu sama dengan senang, dengan gembira gitu ya, happy begitu saudara-saudara? Kalau gembira atau senang itu biasanya kalau misalnya kita dapat berkat dari Tuhan, kalau kita naik kelas, lulus ujian, kemudian juga usaha kita lancar dan semua dalam keadaan baik-baik, hati kita akan merasa senang. Kalau misalnya saya diberi sesuatu oleh Lucy, saya akan merasa senang, yaitu satu perasaan senang, satu perasaan gembira gitu ya. Saya bilang terima kasih dan ada satu perasaan senang dalam hidup kita. Tapi saudara, sukacita itu lebih tingkatannya dibanding gembira, dibanding perasaan senang.
ya. Karena sukacita itu ada satu perasaan dari dalam yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan sakit, kita masih bisa tetap bersukacita. Itulah sukacita. Kalau kita dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita pasti bisa bersukacita karena sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tapi kalau misalnya dipengaruhi keadaan, orang jahat kepada saya tidak akan bersukacita, gitu ya. Atau kalau misalnya itu mungkin lebih ekstrim ya. Tapi kalau misalnya kita seperti tadi saya katakan diberi sesuatu kita akan senang, belum tentu itu sukacita karena itu dipengaruhi keadaan. Kita menerima sesuatu dari orang lain. Tetapi sukacita itu, sukacita yang diberikan oleh Tuhan, joy itu dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, satu perasaan dari dalam yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kita bisa sakit, kita bisa kekurangan, kita punya masalah dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam segala hal, tetapi tidak menghilangkan rasa sukacita kita. Mari kita akan melihat satu tema pada pagi hari ini tentang sukacita dalam kehidupan. Tentu ini adalah sukacita Paulus ya di dalam kehidupannya ketika dia menulis surat kepada jemaat Filipi. Kita akan terlebih dahulu melihat latar belakang jemaat di Filipi. Mengapa Rasul Paulus bisa merasakan satu sukacita dan dia bisa menuliskan kepada jemaat Filipi. Kalau saudara membaca dari pasal 1 sampai selesai, ini cuma beberapa pasal Filipi ini, ada 4 pasal. Maka itu banyak sekali kata-kata sukacita di dalamnya, ya. Saudara, latar belakang jemaat Filipi ini adalah Rasul Paulus pada satu kali di dalam perjalanannya menginjil, dia sampai ke kota Filipi ini dan dia memberitakan Injil di Filipi. Jadi berita Injil itu disampaikan oleh Rasul Paulus dan ada banyak orang yang bertobat sehingga akhirnya menjadi satu jemaat, dinamakan jemaat Filipi karena di kota itu. Nah, bukan hal yang mudah pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil, ya, karena pada waktu dia memberitakan Injil banyak orang yang tidak suka dan kemudian dia disesah, dia dicambuk, dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Mungkin saudara ingat bagaimana Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu yang sedang menginjil itu dimasukkan ke dalam penjara dan kemudian mereka memuji mengagungkan Tuhan dan penjara itu katanya ada gempa bumi, goyang semuanya dan mereka lepas. Padahal mereka dimasukkan di penjara itu di satu tempat yang tidak akan mungkin lah bisa lepas. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Dan mungkin juga kita ingat bagaimana kepala penjara Filipi berserta dengan keluarga akhirnya bertobat, menerima Yesus. Dan juga di kota Filipi ini juga barangkali teringat seorang yang bernama Lydia, seorang ibu businesswoman ya yang menjual kain ungu. Nah, dia juga bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, pada waktu Rasul Paulus dia menyampaikan surat kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, dia tidak bisa lagi mengunjungi jemaat Filipi meskipun sebelum dia ada di dalam penjara di kota Roma, dia pernah beberapa kali juga mengunjungi kembali jemaat Filipi. Tetapi sekarang Paulus ada di dalam penjara. Dia ada di Roma, ya. Saudara bisa melihat itu di dalam Filipi pasal yang kedua, ya. Saya tidak usah membacakan, waktu kita terbatas. Saudara bisa membaca di situ, ya. Dalam ayat 12 juga dikatakan, ayat 14 dijelaskan 13, aku dipenjarakan karena Kristus, dikatakan. Ya, Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Jadi memang pada waktu itu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dan jemaat juga sedang punya masalah di Filipi itu. Apa masalahnya? Ya, masalahnya ada guru-guru palsu pada waktu itu. Ya, saudara bisa melihat kalau di pasal-pasal ini juga dikatakan seperti itu. Ya, pasal baik pasal 1, kemudian juga di pasal 3 di sana diceritakan tentang guru-guru palsu ya yang ada pada waktu itu yang untuk menggoyahkan iman daripada jamaat. Kemudian juga dikatakan ada perselisihan itu di Filipi terakhir 4, perselisihan 2 wanita. Nah, maka dikatakan Sintike dan Oidia, dikatakan seperti itu ya. Perselisihan dalam jemaat, mungkin ada ketidaksepahaman sehingga Rasul Paulus meminta supaya itu dibereskan.
juga keputusasaan dari jemaat karena Rasul Paulus begitu lama di penjara, mereka ingin dikunjungi lagi. Ya seperti itulah, ada satu kasih, ikatan kasih antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Ya, saudara, kalau saudara membaca surat-surat Rasul Paulus, ya Paulus itu memang seperti satu ada ikatan ya dengan jemaat yang dia sudah injili ya dan sudah bertobat dan menjadi satu jemaat. Nah, ini juga seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11 yang tadi kita baca. Yang pertama adalah sukacita melalui ucapan syukur dan doa. Rasul Paulus ketika di dalam kerinduannya kepada jemaat di Filipi, karena kasihnya kepada jemaat di Filipi, dia terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena kasih yang daripada Tuhanlah yang membuat jemaat di Filipi ini juga bisa percaya kepada Kristus. Oleh karena itulah ketika dia teringat kepada jemaat di Filipi dan dia tidak mungkin untuk bisa mengunjungi jemaat Filipi, maka dia mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan seperti itu. Setelah dia mengucapkan salam di ayat 1 dan 2, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, dia memanjatkan doa untuk jemaat di Filipi. Dan dikatakan aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali ya mengingat keadaan jemaat. Dia mengingat akan kasih Tuhan kepada jemaat. Nanti kita akan melihat selanjutnya tentang hal itu. Ya, sukacita setiap kali Rasul Paulus ingat kepada jemaat. Padahal Rasul Paulus ini ada di dalam penjara, tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu mengalir keluar di dalam kehidupannya. Itulah yang tadi saya katakan, sukacita yang daripada Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ya, saudara-saudara, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara, coba kita orang yang bebas, kita nggak ada di penjara, tapi Rasul Paulus pada waktu itu ada di penjara, ya, menjadi satu tawanan dan tidak bisa pergi ke sana ke sini seenaknya. Meskipun sekarang dalam keadaan terbatas, paling tidak kita mungkin bisa jalan, atau kalau Bapak Gembala suka naik sepeda, ya Pak Awan barangkali ya suka sering naik sepeda dan yang lain-lainnya gitu ya, Pak Herlan juga ya suka naik sepeda, dan kita bisa melakukan kegiatan kita. Kita masih bisa ke pasar meskipun keadaan terbatas dan banyak macam hal. Karena kita bukan orang yang di penjara. Tetapi saudara, pertanyaannya kalau saya bertanya, adakah sukacita dalam hidup saudara dan saya? Karena kita bukan orang tawanan. Kita juga tidak ditawan oleh dosa karena kita sudah percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya belajar ya dari ayat-ayat ini betapa luar biasanya sukacita yang daripada Tuhan itu tidak dipengaruhi keadaan. Rasul Paulus dalam keadaan tertekan, dia kangen, dia ingin berjumpa ya, dengan jemaat di Filipi. Dia tidak bisa karena dia adalah tawanan, tetapi dia tetap mengucap syukur dan menaikkan doanya. Dia tidak bisa berjumpa, tetapi dia bisa berdoa. Ya, saya percaya selama 2 bulan lebih ini kita tidak bisa berjumpa seperti ini. Belum lagi ada saudara-saudara seiman yang lain yang memang sudah tidak bisa beribadah, belum bisa ya beribadah. Seperti Ibu Rohani suka tanya terus kepada Bapak Gembala, kapan bisa beribadah? Jadi ada banyak yang tidak bisa beribadah, yang belum bisa beribadah selama setahun lebih ini. Tetapi kita bisa berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bukan saja setiap hari Rabu kalau saya mengirimkan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi juga setiap hari di dalam doa-doa kita. Kita bisa menyampaikan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, ini pelajaran buat kita juga. Yang kedua, sukacita Rasul Paulus itu karena iman dari jemaat. Itu ada di dalam ayat 5 dan ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu, katanya dikatakan seperti itu. Ya, ayat 5 dan 6. Jadi pada waktu Rasul Paulus menginjil dan jemaat pada waktu itu, yaitu orang-orang Filipi itu bertobat sebelum mereka terbentuk dalam satu jemaat, mereka beriman kepada Kristus dan mereka ada di dalam satu kesatuan, ya, kesatuan tubuh Kristus, persekutuan. Persekutuan ini berbicara tentang koinonia, tapi bukan saja koinonia, tetapi saudara,
Kalau saya membaca artinya ya di dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar itu saja, tapi persekutuan itu bercerita tentang mitra. Jadi bagi Rasul Paulus ini adalah satu hal yang saya belajar tentang kerendahan hati juga ya dari Rasul Paulus. Dia yang memberitakan Injil, tetapi dia menganggap jemaat itu sebagai mitranya, sebagai sahabat-sahabatnya, satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan memang jemaat di Filipi ini ikut ambil bagian di dalam sumbangan. Itu artinya kalau saudara membaca arti-arti daripada persekutuan ini seperti itulah ya, ikut ambil bagian di dalam sumbangan. Dan memang jemaat ini membantu Rasul Paulus, kemudian jemaat juga membantu orang-orang percaya di Yerusalem dan juga membantu saudara-saudara seiman mereka. Itu yang ada di dalam jemaat Filipi ya. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau mereka beriman dan itu semua dimulai oleh Tuhan dari awal, dan Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara, menyertai, dan kesetiaan Tuhan kepada jemaat sampai pada akhirnya, dikatakan seperti itu ya, sampai pada akhirnya itu, sampai pada hari Kristus. Ini berbicara sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, saudara-saudara, inilah yang memang harus kita selalu juga mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu begitu setia kepada kita, sehingga sepatutnya lah kita juga setia kepada Dia. Di tengah-tengah kesesakan hidup kita sekalipun, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara, sukacita karena kasih karunia Tuhan. Itu ada di dalam ayat 7 dan ke-8. Dikatakan seperti itu. Ya. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Ya. Jadi saudara, karena kemurahan Tuhanlah seseorang bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus tidak menyombongkan dirinya, sekali lagi. Dia dengan kerendahan hati ya mengatakan semuanya karena kasih karunia. Paulus tidak menyombongkan dirinya sendiri ya saudara, bahwa dia yang menginjil ya sehingga orang-orang bertobat. Tidak. Tapi dia katakan semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah Tuhan, sehingga seseorang bisa bertobat, hidup lama kita berubah dan kita punya hidup yang baru. Dan semuanya juga karena dikerjakan oleh korban Kristus di salib untuk kita semuanya. Dan sekarang karena kemurahan Tuhan, di mana jemaat Filipi ini bisa beriman kepada Tuhan, mereka menjadi mitra, mereka menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, dan kasih Kristus itu mengikat dalam kehidupan jemaat di Filipi. Ya, saudara, kasih Kristus itu mempersatukan mereka. Saya bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, pada bulan yang lalu kita bisa bersama-sama ikut ambil bagian di dalam acara peduli kasih ya, di mana jemaat bisa saling satu dengan yang lainnya. Tidak usah semua, tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara, tetapi yang ada kesempatan bisa memberi, mungkin seperti jemaat Filipi inilah ya, saling memberi, saling memperhatikan. Kalau kita tidak bisa dengan uang kita, dengan apa? Dengan doa kita tadi kita bisa menyampaikannya. Dengan kasih kita ya, kita bisa WA, kita bisa telepon, kita bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Memang kita sekarang tidak bisa saling mengunjungi karena keadaan seperti ini, dan harap dimaklumi juga ya, barusan dengan jemaat di Hermon juga setelah selesai ibadah ada cerita-cerita sedikit ya, keadaan seperti ini. Mau bagaimana keadaan kita ya, jadi diharapkan semua juga bisa saling memaklumi satu dengan yang lain. Tapi kan sekarang bisa video call ya, bisa Zoom ya. Kita tadi waktu kapan itu ada kaum wanita ya bisa Zoom bersama. Kemudian pada tanggal 17 Agustus bisa bersama-sama ya, waktu kaum wanita. Wah, Christine hebat ya, sama Bu Benglan bisa jawab terus ya pertanyaan kuisnya ya. Jadi kita bisa bersukacita. Ya, sukacita itu tidak dipengaruhi, memang kita tidak bisa berjumpa seperti ini. Jumpa sekarang juga tidak boleh ya berpelukan gitu ya. Tidak boleh berjabatan tangan karena memang kita harus tetap menjaga prokes gitu. Tapi kita bisa bersukacita juga kan ketika kita Zoom bersama, ketika kita ada di dalam Zoom doa ya. Pernah waktu itu sekali kita Hermon Sinai Philadelphia, kita bersama-sama. Nanti juga akan diadakan lagi hal seperti itu. Jadi saudara, iman
kepada Tuhan karena kasih karunia yang diberikan kepada kita karena kemurahannya itu sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah saudara-saudara itu semua juga didasari dan mendasari sehingga ada satu ikatan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, ya, seperti juga Rasul Paulus dan juga jemaat dari Filipi pada waktu itu. Yang keempat, sukacita melalui pertumbuhan jemaat. Di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 ini bagian akhir ini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah. Tadi saya sudah bercerita tentang kasih. Kasih yang disebutkan di sini adalah kasih agape. Ini bukan kasih manusia yang bisa berubah, bukan phileo atau yang lainnya, ya. Tetapi yang disebutkan ini adalah kasih agape, yaitu kasih seperti Tuhan mengasihi kita, yang rela berkorban. Itulah kasih agape, ya, yang tidak menuntut balas tetapi mau berkorban. Kasih Kristus bukankah seperti itu kepada kita? Dia datang ke dalam dunia ini rela menjadi manusia, rela disalib buat saudara dan saya. Itulah kasih agape. Kasih agape dari Allah Bapa juga, yang merelakan anaknya untuk mati disalib buat saudara dan saya, untuk seluruh umat manusia. Dan kita bersyukur ketika kita mengimani, kita percaya dosa kita dihapuskan. Itulah satu sukacita, ya, bagi kita yang menerima anugerah daripada Tuhan. Dan sekarang bukan sekedar itu saja, Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat ini bertumbuh. Jadi kita bukan cuma sekedar, ya, saya di KTP-nya Kristen, saya setiap kali bisa datanglah seperti ini, gitu ya, di gereja. Tetapi secara pribadi kita yang tahu bagaimana kerohanian kita. Dan Tuhan ingin supaya jemaat pada waktu itu juga, yaitu keinginan Rasul Paulus, dan saya tahu ini juga keinginan Tuhan, supaya ada pertumbuhan di dalam jemaat, ya. Kasih agape itu terus menerus ada dan mengikat, dan juga melalui kasih itu juga mereka harus juga merasakan satu kerinduan bahwa mereka ingin mengetahui dan mengerti lebih mendalam lagi tentang firman Tuhan. Mereka ingin memahami firman Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap hari Kamis, jadi ada 2 kali, ya, kita merenungkan firman Tuhan di ibadah online. Sungguh-sungguh saya mengharapkan kita semua bisa, ya, mengikutinya. Saya yakin setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu akan memberkati kita. Ya, kita juga bersyukur, ya, dan kita juga menghargai tim ibadah, ya, yang sudah merangkum semuanya, merekam, mengedit, ya, dan lain sebagainya. Dan biarlah kita juga melihat itu. Ya, saudara-saudara, mungkin saudara senang lihat YouTube sana sini, tapi saya mengharapkan sungguh-sungguh ibadah online itu juga yang ditayangkan. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya juga, biar kita juga terus menerus, ya, kita melihat dan kita merenungkannya bersama-sama. Ada seorang ibu yang sudah sepuh berkata kepada saya, "Bu Lina, saya kan masih belum boleh ke gereja. Jadi saya kalau misalnya daripada di rumah kan kesel juga, bingung. Saya lihat lagi aja terus bolak-balik ibadah online-nya." Gitu dia bilang, ya. Dia mencatat katanya, kemudian dia merenungkan ibadah online itu, ya, saudara-saudara. Ya, saya bersyukur. Saya mengharapkan kita semua, ya, bukan sekedar kita buka-buka hal yang lain, bukan, saya tidak boleh asal itu tidak bertentangan, ya, dengan firman Tuhan, tetapi juga biarlah ibadah sendiri juga kita juga pedulikan, gitu, ya, saudara-saudara. Supaya apa? Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Filipi ini supaya mereka juga mempunyai satu gaya hidup setelah mereka berstatus sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang gaya hidup mereka juga harus seperti anak Tuhan, yaitu mereka semakin mengenal lagi, memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di sini dikatakan sehingga kamu akan dapat memilih yang baik, yang suci, katanya, supaya kamu suci dan tak bercacat, ya, saudara-saudara. Jadi hidupnya itu berbuah. Nah, kalau saudara yang pada hari Kamis yang lalu mendengarkan ibadah online, ya, firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Jun itu tentang berbuah, ya. Jadi saudara-saudara, hidup kita ini harus
berbuah memuliakan nama Tuhan. Jadi kita mempunyai satu kualitas hidup yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bukan saja kasihnya, ucapan syukur kepada Tuhan dan dia mendoakan jemaat, tetapi juga dia mengingatkan sekarang ada tanggung jawab dari jemaat. Dan itu harus menjadi satu gaya hidupnya untuk memahami kebenaran firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupannya, mengerti akan firman Tuhan, ya, mengetahui, ya, di sini dikatakan biarlah kamu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 9 mengatakan seperti itu, ya. Saudara, biarlah kita juga memahami terus kebenaran firman Tuhan melalui apa yang kita dengar dan kita baca, kita renungkan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dalam perenungan kita tentang sukacita dari kehidupan Rasul Paulus, dan biar itu juga memancar dari kehidupan kita. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, dan biarlah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas itu, ya, saudara, yang ada dalam kehidupan kita, yang saya percaya selalu menghibur, memberikan kekuatan. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita menghadapi hari-hari yang sukar di dalam hidup kita. Oleh karena itulah sepatutnya kita selalu bersyukur. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita bisa menjadi anak-anaknya. Dan kemudian yang kedua, biarlah kita saling mengasihi dan mendoakan. Bapak Ibu Saudara, mau saling mengasihi dan mendoakan? Mari Bapak Ibu Saudara, meskipun saya tidak tahu, tapi saya percaya kami, ya, Bapak Gembala dan saya, kami sekeluarga didoakan oleh Bapak Ibu Saudara semua, jemaat semua mendoakan Hermon Sinai Philadelphia. Kalau kami kuat, kami bisa melayani saat ini. Semua bukan karena kekuatan kami, karena kami percaya meskipun kami tidak tahu, kami tidak usah tanya satu demi satu, tapi kami yakin, ya, Bapak Ibu Saudara mengasihi kami dan mendoakan kami. Dan biarlah itu di antara sesama kita semuanya terus dilakukan. Barangkali kita tidak juga lupa satu demi satu menyebutkan namanya, tetapi Bapak Ibu Saudara boleh, ya, menyebutkan jemaat Hermon Sinai Philadelphia. Ya, kalau saya dengan Bapak Gembala suka menyebutkan satu demi satu, ya, nama jemaat, mendoakan saudara-saudara. Ya, biarlah itu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar dari sukacita dalam kehidupan Rasul Paulus ini, meskipun dia ada di dalam penjara. Itu adalah dari hal-hal yang tadi kita sudah baca, persatuan sebagai tubuh Kristus. Saudara dan saya dipanggil pada saat ini, ya, dipilih menjadi anak-anak Tuhan, dan kita disatukan di dalam satu tubuh Kristus. Biarlah persatuan itu terus ada, ya, saudara-saudara. Meskipun kita sekarang terbatas di dalam kita bertatap muka, kita tidak bisa lagi beribadah di dalam pertengahan minggu, belum bisa, ya, saudara-saudara. Kita terbatas dalam segala hal, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi kita bersyukur kalau hari ini bisa berjumpa. Biarlah kita juga saling satu dengan yang lainnya, ya, saudara-saudara. Kita ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, ya. Meskipun kita barangkali sering beda pemahaman, tetapi saya percaya kasih Kristus itu yang akan mempersatukan, ya, satu dengan yang lainnya, ya. Yang keempat, biar kita ambil bagian dalam pelayanan. Saudara, meskipun keadaan seperti ini bukan berarti kita tidak bisa melayani. Tadi saya katakan sekali lagi, di rumah kita bisa berdoa satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, itu juga pelayanan. Kita bisa saling merhatikan satu dengan yang lain. Kalau kami mungkin tidak tahu, tetapi ada jemaat yang memberitahu kepada kami, ini yang ini siapa, bapak ibu ini atau saudara ini sedang sakit, mohon didoakan dan sebagainya, ya. Itu ambil bagian di dalam pelayanan, ya, saudara-saudara. Mungkin saudara tidak bisa bermain musik, ya, tidak bisa menjadi WL, tetapi pelayanan itu bukan sekedar hanya di situ saja. Kita bisa melayani berbagai macam hal di dalam kehidupan meskipun dalam keadaan terbatas. Kemudian biarlah kita juga menjadi jemaat yang selalu mau bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan, ya. Saudara, memang, ya, di dalam kehidupan ini bahwa iblis itu selalu
ingin supaya kita ini lemah imannya, apalagi menghadapi kesusahan pada saat-saat ini. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, mari kita mempunyai kerinduan untuk bertumbuh dalam pemahaman. Kalau kita bertumbuh di dalam pemahaman akan firman Tuhan, seperti kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 2, bagaimana kita harus ada satu persatuan sebagai tubuh Kristus, sehati sepikir, dan bagaimana satu tujuan di dalam kerendahan hati, memperhatikan satu dengan yang lain. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita bisa memahami firman Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bertumbuh dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, khususnya juga di dalam satu kesatuan tubuh Kristus di GBIS Sinai ini, ya. Bersama juga tentu, meskipun kita sekarang masing-masing beribadah, tapi secara online kita bisa beribadah bersama, ya. Hermon, Sinai, dan Philadelphia. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulannya adalah yang pertama, sukacita Tuhan itu menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan hidup. Kalau saudara membaca di bagian akhir dari Filipi ini dikatakan, ya jangan khawatir, nyatakan segala hal kepada Allah katanya dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi kalau hari ini saudara dan saya punya kekhawatiran dalam hati, punya kegelisahan di dalam hidup, mari sampaikan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai sukacita yang daripada Tuhan itu hilang dari hidup kita, ya, tetapi biarlah itu terus ada dalam hidup kita. Yang kedua, sukacita Tuhan itu kiranya ada di dalam persatuan di antara jemaat, di antara kita semuanya. Itulah kerinduan kami, dan saya percaya itulah kerinduan Tuhan. Jangan mau dicuri sama iblis, ya Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang daripada Tuhan itu, ya, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan kita bisa kurang, keadaan kita mengalami masalah, tetapi kalau sukacita Tuhan itu ada dalam hidup kita, biarlah itu juga selalu terus mengalir dalam hidup kita, dan kita alirkan kepada orang-orang sekitar kita. Bagian akhir, sukacita Tuhan akan menuntun kehidupan orang percaya, sehingga kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Orang lain akan melihat kenapa orang Kristen itu berbeda, kenapa dalam keadaan pandemi ini meskipun kekurangannya sama, ya, meskipun kita kesusahannya juga sama, ya saudara-saudara, tapi kenapa kelihatannya mereka mungkin gak ngerti sukacita, tapi mungkin mereka bilang kenapa happy terus. Tapi sebenarnya kita tahu itu sukacita Tuhan ada dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberkati kami semua sidang Tuhan, baik yang hadir bertatap muka di dalam ibadah kami pada pagi hari ini di tempat ini, demikian pula sidang Tuhan yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati kami semua lewat firman Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa, Kau memberkati semua anak-anakmu yang sudah melayani di dalam ibadah ini, dari permulaan sampai dengan selesainya ya Tuhan, untuk kami boleh selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan pakai layanan mereka lebih indah lagi di dalam pelayanan kami bersama dengan Kristus Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, baik yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang terganggu kesehatannya. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan, Tuhan membukakan jalan keluarnya. Yang ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa Engkaulah Yehova Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam keluarga, kehidupan kami semua. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan pakai semua para petugas negara ya Tuhan, baik dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Terlebih lagi dalam menghadapi penanganan COVID-19 dan juga semua permasalahan yang timbul ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi semua pengelola negara ya Tuhan, sehingga ya Tuhan boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan negara kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan boleh terlayani semua ya Tuhan pada saat ini menghadapi COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya suatu kali ya Tuhan, Tuhan lewatkan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai kami
Pada perjalanan kami pulang, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Shalom. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kebesaran Tuhan yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sekeluarga. Saya mau cerita sedikit tentang COVID dan kami sekeluarga ini mengalaminya sangat dahsyat yang kami alami. Berawal dari kami semuanya berkumpul di rumah kami, di rumah saya ini, anak, mantu, dan cucu. Untuk kebetulan cucu kami Michelle itu dia berulang tahun di akhir tanggal 29 Juli itu. Kami tidak melaksanakan acara apapun, kami biasanya hanya itu rutinitas terjadi di setiap yang berulang tahun di keluarga kami, hanya berkumpul, berdoa bersama, dan mungkin menikmati makanan yang disediakan hari itu. Dan itu dalam rencana kami seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Setelah udah dipersiapkan untuk kumpul bersama, kebetulan anak kami yang di Sukabumi, Nona, ada bersama-sama dan kami sudah ada di Bandung dari bulan Juni karena suaminya lebih dulu terpapar. Jadi kami menjemput Nona untuk lindungi dia dan dia punya bayi. Tadinya saya dengan Pak Herman jemput datang ke Bandung kita karena suaminya lagi terpapar. Aman udah dari bulan Juni sampai ke bulan Juli dia sudah harus pulang lagi ke Sukabumi, tapi tunggu Michelle ulang tahun, cucu yang paling besar ulang tahun, jadi tunggu dulu. Jadi kita kumpul ulang tahun Michelle, kita ada sama-sama kita berdoa. Hari yang itu kita anak yang paling besar dengan istri dan cucu datang. Si Nona dengan cucu ada. Saya dengan Pak Herman, terus yang Michelle papa mamanya itu kita berkumpul itu, jadi kita ada 9 orang. Setelah ulang tahun Michelle itu besoknya Michelle yang sakit. Pertama Michelle sakit, malamnya mamanya saya dengar kan mereka tinggal nggak jauh dari rumah kita di sini, jadi bolak-baliknya gampang, dekat. Saya lihat sakit apa, nggak kepikiran kalau itu kita sudah terpapar. Saya pikir masuk angin biasa, flu biasa, nggak kepikiran teman, karena kita cuman keluarga yang ngumpul gitu. Sakit, saya bilang udah, saya masih kasih Bodrexin si Michelle sama mamanya di. Setelah besoknya lagi, saya sendiri udah merasa mulai, tapi juga tidak kepikiran karena saya udah rasa seperti itu. Tapi saya harus berkuat-kuat karena ada punya cucu yang harus saya layani, urus di rumah sini ya. Jadi saya berkuat aja. Nanti terus saya bilang ke Pak Herman, kita antar pulang aja Nona ke Sukabumi karena jangan sampai dia tertular lagi flu ini, kasihan dia punya bayi atau bayinya yang sakit gitu. Cucu yang paling kecil ini. Kita udah sepakat mau ngantar Nona itu. Si Michelle ulang tahun hari Kamis, Jumat udah sakit, bertahan sampai Sabtu. Kita rencanakan hari Minggu kita antar. Kita bilang selesai ibadah online kita ikut, terus kita mau antar pulang ke Sukabumi. Ya udah berencana. Hari Minggu itu anak-anak yang ada di Kopo datang lagi. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi nggak bisa antar lagi Nona pulang ke Sukabumi. Sedangkan Michelle, mamanya, papanya udah sakit. Itu pun tidak kepikiran bahwa kita udah terpapar semua.
Hari Minggu nggak jadi antar, tunda sampai ke Senin. Senin pagi-pagi Pak Herman jadinya juga sakit lagi. Walah, sakit. Jadi nggak kuat nyetir sampai ke Sukabumi. Saya bilang ya udah, nggak usah antar dulu. Padahal akhirnya besan yang di Sukabumi dengar, oh nggak bisa antar, kami yang jemput aja. Ada jalan baru saya rasanya lemes sekali ini badan, udah mulai baru bisa sakit ini diurus gitu diri sendiri. Pak Herman udah duluan sakit. Akhirnya kita putuskan ternyata periksa positif juga. Waduh, kami langsung kasih tahu ke Satgas di RT RW kami, RT RW di sini. Mereka langsung cepat ambil tindakan cekatan. Masih bisa di rumah atau harus dibawa ke rumah sakit? Enggak, kami masih bisa di rumah saja. Memang udah sakit semuanya. Pilek berat yang nggak bisa nyium segala macam apa juga nggak tahu, makanannya masuk juga nggak rasa. Tapi mereka langsung kalau masih bisa bertahan kita isoman aja. Oke, kita setuju kita isoman aja. Kita tidak keluar rumah. Saya bilang ke anak-anak, jangan keluar, jangan lagi sebarin itu virus untuk orang lain. Kita sendiri atasi kalau masih kuat. Jadi kita berkomunikasi lewat WA aja. Ada video call apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya larang, tidak boleh keluar. Pak Herman juga mengajar, kebetulan bisa mengajar dari rumah. Sakit-sakit juga karena udah terdaftar udah terjadwal untuk mengajar, dia tetap mengajar, tapi puji Tuhan bahwa itu bisa dilakukan dari rumah. Dan setelah diperiksa lagi, di swab lagi, dan kami dinyatakan negatif. Waduh, puji Tuhan. Dan anak-anak saya suruh cek semua non gimana, sudah mau dan negatif. Dan Daniel, Mela, mantu yang di Kopo juga semua tes. Semua sekarang kami sudah ada di posisi yang negatif dan kami sudah sehat dan kami sudah lagi dapat, saya sendiri pribadi sudah bisa ke pasar, udah berani ke pasar untuk beli keperluan-keperluan kami. Kalau enggak, saya tidak bisa, tidak mau keluar karena tidak mau menularkan itu untuk orang lain lagi. Dan kami berterima kasih untuk jemaat GBIS yang begitu menolong kami dalam doa-doa yang boleh dinaikkan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seluruh doa kami. Terima kasih untuk sekian kesaksian dari saya.